banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. 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 Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. 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 Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau
ciptakan semua dengan hikmat-Mu. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. 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 Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. 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 Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu. Bumi penuh
tekan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, selamat bergabung kembali dalam ibadah online. Hari ini kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mengikuti ibadah online di rumah masing-masing bersama dengan anggota keluarga. Kami Majelis Jemaat GKI Villa Melati Mas berharap saudara dapat menciptakan suasana yang khusyuk dan hikmat di dalam ibadah online saat ini. Warta lisan Minggu 31 Mei 2020 sebagai berikut. Hari ini kita dalam rangka kebaktian Pentakosta dan juga syukur tahunan. Kebaktian kita akan dilayani oleh Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dengan tema menerima aliran hidup dari Roh. Dalam kebaktian saat ini juga akan dikumpulkan persembahan syukur tahunan yang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melalui transfer ke rekening BCA GKI Villa Melati Mas dengan nomor rekening 680 079 2302. Dan yang kedua, dengan cara memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkannya ketika ibadah di ruang kebaktian dapat kembali dilaksanakan. Kebaktian hari Minggu untuk sementara ini dilaksanakan secara streaming melalui channel YouTube dan akun Facebook GKI Villa Melati Mas sampai batas waktu yang akan ditentukan. Kebaktian anak dapat mengikuti channel YouTube dari Bina Warga, sedangkan kebaktian remaja dapat mengikuti channel YouTube dari Ignite GKI. Persekutuan doa jemaat online dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 20 melalui aplikasi Zoom Meeting. Saudara dapat bergabung dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas dengan nomor 670 833 8857 dengan password GKI D612. Demikian Warta Jemaat Minggu 31 Mei 2020. Mari kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh sejenak.
Roh Kudus datang sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Ia akan mengirimkan seorang penolong untuk menemani kita dalam perziarahan hidup, untuk memberi air hidup di tengah gersang dan penatnya berjalan di padang gurun dunia ini. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam Tuhan beserta saudara. Umat silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, Pentakosta atau hari ke-50 di dalam Perjanjian Lama diperingati sebagai hari panen raya. Momen di mana umat memberikan persembahan hasil panennya. Di hari itu juga ketika umat Tuhan berkumpul di Yerusalem untuk memberikan hasil panen, Tuhan memberikan apa yang jauh lebih besar daripada yang mereka berikan. Roh Kudus dicurahkan bagai hujan lebat yang datang memberikan kehidupan di gurun gersang. Roh Kudus itulah yang memampukan kita hidup dalam damai, sejahtera ilahi, bahkan di situasi yang sulit.
Di dalam Roma 5 ayat 1, 3 sampai 5 tertulis demikian. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Umat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Roh Kudus-Mu ada dalam diri dan hidup kami. Roh itulah yang menghibur kami saat resah, yang meyakinkan kami akan pimpinan-Mu, yang juga memimpin kami untuk hidup dalam kekudusan. Roh Kudus-Mu berbicara di hati kami, menunjukkan kebenaran, dan membantu kami berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ampunilah kami, jika kadang kami mengabaikan nasihat dan pimpinan Roh Kudus-Mu yang terus mendorong kami melakukan apa yang benar. Akibatnya kami memilih untuk melakukan apa yang tidak benar. Kami berdosa dalam perkataan dan perbuatan, dalam sikap dan kelakuan. Ampunilah kami ya Tuhan, jauhkan dari kami hati yang keras, tetapi berikan kami hati yang lembut untuk peka dan rela dibentuk.
Janganlah jauhkan Roh Kudus-Mu dari kami, melainkan penuhilah kami Roh-Mu, supaya makin hari kami makin mampu untuk hidup menurut segala ketetapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni setiap orang yang datang memohon pengampunan. Bahkan Ia berjanji akan memberikan Roh-Nya untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Simaklah janji Tuhan dalam Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku, menyalakan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam kita memasuki pemberitaan firman pada saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi,
Sungguh kami adalah manusia yang berbahagia. Ketika kami yang adalah manusia yang lemah, kini kami beroleh anugerah pengampunan dari Tuhan. Limpah kasih-Mu sangat besar bagi kami, sehingga kami saat ini masih bisa melanjutkan kehidupan. Di dalam sukacita kami ketika saat ini kami merayakan hari turunnya Roh Kudus, kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sangat merindukan firman-Mu, karena firman-Mu sangat menyegarkan hati kami, menghidupkan hati kami yang lemah, membangkitkan harapan kami. Sentuhlah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Bukalah hati kami dan ukirlah firman-Mu yang menghidupkan di dalam lembar-lembar hati kami, supaya kami semua dapat memahami, dan terlebih dari itu kami dapat melakukan setiap firman yang hadir di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar, bahkan kami siap untuk melakukannya. Amin. Bacaan pertama menurut Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baruilah muka bumi. 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 Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekali hanya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihat laut itu besar dan luas, penataan
firman-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baruilah muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergentar, gunung yang Ia sentuh pun berasa. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baruilah muka bumi. Bacaan kedua menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, air merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup, khususnya di dalam kehidupan manusia. Pernahkah kita membayangkan bagaimana kehidupan kita tanpa adanya air? Tanpa air, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan akan lemas, kering dan layu, dan lama-kelamaan akan mati. Tanpa air tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat bertahan untuk hidup. Saudara-saudara, Yesus pada puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun juga ingin menegaskan hal itu bagi orang banyak yang ada, di mana dia memanggil dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yesus memakai kiasan atau gambaran dirinya sebagai air kehidupan ini, di mana dia mau supaya manusia meyakini dengan sungguh, tanpa dia, tanpa Yesus, di luar Yesus, maka lama-kelamaan manusia akan lemas dan akhirnya mati. Barang siapa yang haus, ini menggambarkan bahwa semua orang tanpa terkecuali boleh datang kepada Yesus. Yesus terbuka dan menanti siapapun yang mau datang kepadanya. Yesus juga mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, di mana saat itu Yesus menunjuk kepada Alkitab, karena itulah firman dari Allah Bapa.
Dengan demikian merupakan kekuasaan tertinggi untuk kehidupan dan keajarannya. Setelah itu saudara-saudara, setelah percaya, maka dari dalam hatinya, hati yang percaya itu akan mengalir aliran-aliran air hidup, di mana aliran-aliran itu akan mengalir di dalam kehidupan manusia apabila karunia Roh Kudus diberikan atau tercurah di dalam kehidupan manusia. Dan mereka akan mengalami hidup yang melimpah bersama-sama dengan Tuhan. Dan Yesus juga mau saudara-saudara, supaya kepercayaan yang ada di dalam kehidupan setiap anak-anaknya, kelimpahan berkat yang didapat darinya itu, jangan hanya untuk dinikmati diri sendiri. Kelimpahan dari kuasa Roh Kudus itu jangan hanya disimpan untuk diri sendiri, tetapi kepercayaan, aliran-aliran kehidupan bersama Roh Kudus ini harus terus mengalir, harus terus disalurkan, harus dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mendengar apa yang Yesus katakan dan melihat apa yang Yesus lakukan, maka orang banyak mulai menarik kesimpulan tentang siapakah Yesus itu. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang. Ada pula yang mengatakan bahwa dia itu Mesias. Dan karena pendapat-pendapat yang berbeda satu dengan yang lain ini, maka terjadi pertentangan di antara mereka. Bahkan ada yang ingin menangkap Yesus tapi tidak berani melakukannya. Mereka tidak mengerti dan memahami panggilan Yesus yang begitu indah, yang begitu merdu di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya mendengar, mereka hanya mengikuti kekuatan serta pemikiran manusia belaka. Padahal dengan jelas-jelas Yesus mengajak, marilah yang haus, marilah yang membutuhkan kehidupan yang kekal, marilah yang membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan air kehidupan. Air itu akan menyegarkan kehidupan kita selama-lamanya, karena Yesus adalah air sumber hidup. Yesus telah memanggil masing-masing kita untuk menjadi aliran air hidup bagi orang lain. Dan tentu saja saudara-saudara, setiap panggilan itu pasti akan dibekali, pasti akan diperlengkapi. Artinya, Tuhan begitu tahu kebutuhan kita, Tuhan begitu tahu keadaan kita, Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan butuhkan untuk menjalani dan melaksanakan panggilan itu. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan pasti akan memperlengkapi, Tuhan pasti akan membekali kita untuk melakukan setiap tugas panggilan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, janganlah kita seperti orang-orang yang tidak percaya. Artinya, bukankah kita seringkali meragukan kasih dan kuasa Tuhan? Tetapi marilah saudara-saudara kita pakai panggilan itu dengan baik, supaya lewat kehidupan kita, orang lain juga merasakan kebahagiaan. Orang lain merasakan sukacita, orang lain merasakan damai sejahtera yang juga kita sudah peroleh dan kita alami dalam kehidupan kita. Bukan dengan kehadiran kita, orang-orang di sekitar kita merasakan kehancuran, merasakan marah dan sakit hati. Karena kita dipanggil untuk sebuah tugas yang mulia. Kita dipanggil untuk menjadi aliran kehidupan Yesus.
Karena itu saudara-saudara, di hari Pentakosta pada saat ini, ketika kita boleh merayakan hari turunnya Roh Kudus yang dicurahkan di dalam kehidupan kita, jangan kita tutup hati kita. Jangan kita keraskan hati kita. Jangan kita tutup kehidupan kita, tetapi mari kita membuka kehidupan kita selebar-lebarnya. Kita membuka hati kita seluas-luasnya, biarkan Roh Kudus bekerja. Sehingga kita dapat mengalir bersama-sama dengan kasih dan kuasa Tuhan. Dengan demikian, dimanapun dan kapanpun kita berada, kita boleh selalu membawa sukacita, membawa damai, sejahtera di sekitar kita. Selamat merayakan hari Pentakosta, dan selamat juga untuk terus berjalan bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuki saat hening. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, ketika Engkau memberikan kami anugerah pengampunan, kami menyadari itu merupakan hal yang begitu indah. Karena itu Tuhan, ajarlah kami, agar kami dapat senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kesetiaan di dalam hidup yang kami jalani. Biarlah kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya menuntun, memampukan kami, sehingga kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan yang mengalir bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kehidupan kami senantiasa mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pada saat ini Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami hendak menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul karena sakit dan di dalam proses pemulihan. Secara khusus saat ini kami satu hati berdoa untuk Penatua Sri Sutiarsi, untuk Ibu Anggreni Sihite, untuk Bapak Torong, untuk Dr. Gigi Budianto Santoso, untuk Ananda Erin Jesania Pai. Tuhanlah yang hadir di dalam pergumulan yang mereka hadapi pada saat ini. Berikanlah kekuatan-Mu ya Tuhan, baik kepada saudara-saudara kami yang tengah mengalami kelemahan fisik ini, juga bagi keluarga yang menemani dan mendampingi, bahkan dokter, setiap pengobatan yang boleh mereka jalani. Tuhan pakai itu semua, sehingga mereka boleh mengalami mujizat Tuhan melalui kesembuhan. Dan biarlah pertolongan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk hidup persekutuan kami sebagai gereja Tuhan di GKI Villa Melati Mas ini.
Tuhan, sungguh kami rindu ketika kami dapat kembali berbakti di ruang kebaktian kami. Karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi, kami tidak dapat beribadah bersama-sama di ruang kebaktian kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, biarlah kerinduan kami ini boleh semakin meluap dan semakin melimpah, sehingga ketika kami dapat beribadah kembali di ruang kebaktian kami, dengan penuh syukur dan penuh sukacita, kami boleh bersama-sama kembali berbakti kepada Tuhan di dalam ruang ibadah ini. Kami berdoa untuk seluruh anggota majelis jemaat, pengurus badan-badan pelayanan, para aktivis. Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk boleh terus berkarya bersama-sama dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga di tengah-tengah pandemi sekalipun, di dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, kami boleh terus berkarya bersama-sama dengan kekuatan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, di dalam berbagai situasi kondisi yang terjadi, khususnya di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi pada saat ini. Tuhan, tolonglah agar bangsa Indonesia boleh terus bersama-sama menghadapi pandemi yang terjadi. Kami boleh saling menghargai satu dengan yang lain. Secara khusus kami berdoa untuk para pemimpin dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Kiranya Tuhan juga tetap menolong mereka di dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin. Mampukanlah mereka untuk terus melayani rakyat Indonesia dengan penuh sukacita, sehingga kepemimpinan mereka boleh menjadi teladan bagi kami rakyat Indonesia. Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan keberadaan diri kami masing-masing ketika kami harus menghadapi situasi kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun. Kami meyakini bahwa kami tidak sendirian, tetapi ada kuasa Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus-Nya yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Inilah rangkaian syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Pentakosta kita rayakan sebagai hari pengucapan syukur tahunan. Maka marilah kita memberikan pengucapan syukur tahunan kita, sekalipun hari ini kita belum bisa beribadah di gereja, dan kehidupan perekonomian belum bisa berjalan sebagaimana sebelumnya. Mari kita mengingat firman Tuhan yang ditulis dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Umat dapat memberikan persembahan syukur tahunan dengan mengirimkan persembahan lewat transfer bank atau memasukkannya ke amplop lalu mengumpulkannya di sebuah wadah untuk dibawa ke gereja nanti pada saat kita sudah kembali beribadah di gedung gereja. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan.
Sekalipun saat ini kami mengalami kondisi pandemik yang belum berkesudahan, tetapi kami bersyukur kami terus mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami boleh terus merasakan itu semua. Pada saat ini, kami mengumpulkan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin persembahan ini, agar menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini, dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati majelis jemaat di dalam mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan yang berikan hikmat, agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup di depan kita hari demi hari dengan merendahkan hati, dengan peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Kerendahan hati ibarat yang kosong, yang siap menerima aliran-aliran air hidup. Kerendahan hati memungkinkan hidup kita hidup di dalam luapan kuasa Roh Kudus, yang ditandai dengan adanya buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu pun dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu pun dengan kuasa-Nya. Umat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini lanjutkanlah kehidupan saudara-saudara untuk terus mengalir bersama dengan kuasa Roh Kudus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Umat dipersilahkan duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kebaktian minggu ini dalam rangka Hari Pentakosta telah selesai. Marilah kita boleh terus bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Tetaplah jaga kesehatan dan bertekun dalam doa. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.